Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 02 Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran akan membahas mengenai komponen-komponen dalam persiapan administrasi pembelajaran. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang telah dibahas oleh kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Riza Mudafiani. Yang kedua Muhammad Fajrin. Yang ketiga Nur Wahida Darwis. Yang keempat Mulfiana. Dan yang kelima Hikmah Nurhalisa. Adapun komponen yang akan dibahas pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa sering disebut RPP. Yang kedua ialah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau biasa disingkat dengan RPPH. Yang ketiga adalah buku pelaksanaan harian. Yang keempat adalah catatan hambatan belajar siswa. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan membahas materi-materi tersebut. Yang pertama ialah rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan contoh format RPP. Nah, selanjutnya adalah prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Artinya, RPP dibuat dan dibentuk itu tentu sesuai dengan ide dan tujuan dari kurikulum tersebut, satu kurikulum itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, dan gaya belajar. Artinya, misalkan dalam satuan pendidikan sekolah menengah atas atau menengah pertama itu tentu dilihat terlebih dahulu, dilihat kondisi peserta didiknya, kondisi realitasnya, mulai dari kemampuan awal peserta didik yang di sana, apa minatnya, apa bakatnya, bagaimana dengan potensinya. Tentu hal itu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Selanjutnya yang ketiga adalah RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Artinya adanya keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Artinya di dalam RPP ini diharapkan peserta didik mampu belajar secara bersama maupun secara mandiri. Selanjutnya yang kelima adalah RPP mengembangkan budaya membaca dan yang keenam adalah proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan jelas. Yang ketujuh adalah RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan remedi, dan pembalik. Artinya di dalam proses pembelajaran diharapkan adanya komunikasi interaktif atau hubungan interaktif antara pelajar dan pengajar. Selanjutnya yang ke-8 adalah RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar standar kompetensi dasar materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
Selanjutnya yang terakhir, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, teknologi adalah salah satu penunjang penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, teknologi sangat diperlukan demi kelancaran dan keefektifan dalam proses belajar mengajar. Teknologi itu diperlukan. Langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti, yaitu merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar yang memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktunya ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 8. Menentukan metode pembelajaran. Metodenya yaitu digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan sesuai pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 9. Penilaian hasil belajar, yaitu prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. 10. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar, yaitu ditentukan berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang terakhir, merumuskan kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau biasa disingkat dengan RPPH merupakan perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik, pengasuh pada setiap harinya atau sesuai dengan program lembaga. Perencanaan harian ini diikuti oleh kegiatan yang akan dilakukan oleh anak, mulai dari anak tersebut datang sampai anak pulang. Kegiatan tersebut terbagi dalam kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kepada kegiatan akhir. Selanjutnya yaitu komponen RPPH. Yang pertama yaitu subtema. Materi untuk pengembangan sikap akan dimasukkan menjadi kegiatan rutin dan diterapkan melalui pembiasaan serta diulang-ulang setiap hari
sepanjang tahunnya. Materi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dikenalkan sesuai dengan RPPH. Kemudian kedua, alokasi waktu. Di dalam alokasi waktu akan tertera beberapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, hari tanggal. Seperti dengan alokasi waktu, hari dan tanggal akan diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian keempat, kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ditujukan untuk membantu membangun minat anak agar anak tersebut giat bermain di kegiatan inti. Kegiatan pembukaan ini penting untuk mengenalkan materi pembelajaran. Kegiatan pembukaan ini akan dimanfaatkan guru untuk mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disiapkan, aturan bermainnya, serta menerapkan pembiasaan-pembiasaan dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi membangun pengalaman bermain yang bermakna. Yang keenam yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dilakukan di akhir kegiatan hari tersebut. Kegiatan penutup berupa transisi dari sekolah ke rumah, diisi dengan berbagai kegiatan yang membuat anak tersebut rileks. Di kegiatan penutup dapat mengulang kembali apa yang telah dilakukan pada saat kegiatan pembukaan. Di kegiatan penutup juga dapat diisi dengan kegiatan rutin untuk memperkuat sikap yang diharapkan. Di kegiatan penutup ini dilakukan untuk menarik minat anak agar belajar esok harinya. Kemudian yang poin terakhir yaitu penilaian. Biasanya pendidik akan melakukan evaluasi kepada anak-anak agar mengingat kembali apa yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, buku pelaksanaan harian. Dalam buku pelaksanaan harian ini ada contoh yang kami tampilkan dalam PPT slide kami, yaitu formatnya mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan juga ada beberapa format dalam kolom atau tabel yang kami tampilkan. Dari mata pelajaran ini di sini kita menulis apa mata pelajaran bagi siswa tersebut. Misalnya mata pelajarannya matematika, ya di situ kita menulis matematika. Dan untuk kelas atau semesternya, kelas ini misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau semester 1 ataupun semester 2. Dan untuk tahun pelajaran yang biasanya kita tulis tahun ajaran, misalnya tahun 2020-2021. Untuk selanjutnya, untuk format dalam tabel tersebut atau kolom yang kami tampilkan, ada nomor, hari atau tanggal, kelas, jam ke, SK atau KD atau materi, kegiatan PBM, dan keterangan. Dari nomor sendiri seperti biasa 1, 2, 3. Untuk hari dan tanggal, misalnya pada tanggal hari Senin tanggal 15 November 2020 misalnya. Dan untuk kelas 1, 2, 3 sampai 6 untuk siswa SD. Dan untuk jamnya bisa jam pertama, jam ke-1, jam kedua, ataupun kita pakai jam pertama, jam ketiga. Dan ada selanjutnya, kolom selanjutnya itu ada SKD, KD atau materi. Adapun pengertian dari standar kompetensi atau yang disebut SK adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Dan di mana pada setiap mata pelajaran standar kompetensi ini sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar revisinya. Dan jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum,
ataupun kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensi sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Selanjutnya itu apa sih yang dikatakan KD atau kompetensi dasar? Untuk kompetensi dasar itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi atau SK. Dan juga di mana dalam kompetensi dasar terdapat indikator atau materi indikator tersebut merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, untuk format selanjutnya atau kolom selanjutnya setelah SKKD materi ada kegiatan PBM, di mana proses belajar dan mengajar merupakan kegiatan utama proses pendidikan di sekolah. Proses ini berlangsung dalam jadwal tertentu yang telah disusun oleh pihak sekolah. Selain itu, kegiatan PBM juga memiliki prosedur tertentu. Ada 5 prosedur utama kegiatan guru dalam PBM, yaitu yang pertama yaitu menyusun program pengajaran, di mana guru merancang program pembelajaran dalam bentuk tertulis. Dan selanjutnya, hasil rancangan ini berguna untuk menentukan bagaimana corak dan warna pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Yang kedua itu melaksanakan program pengajaran. Pelaksanaan pembelajaran sudah diatur sedemikian rupa melalui kalender akademik sekolah. Program yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh guru dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian atau evaluasi, di mana penilaian yang dilakukan guru setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran merupakan suatu keharusan bagaimana tujuannya untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, apakah siswa sudah mengalami ketuntasan belajar atau belum. Dan yang keempat itu adalah melaksanakan analisis hasil penilaian. Dalam menganalisa hasil evaluasi siswa, hasil analisa ini akan bermanfaat untuk tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. Yang terakhir itu melaksanakan program perbaikan atau pengayaan, di mana program ini adalah tindak lanjut dari hasil analisis guru terhadap hasil belajar siswa. Bila siswa sudah mengalami ketuntasan belajar, maka siswa berhak memperoleh program pengayaan materi pelajaran. Sebaliknya, jika belum memenuhi kriteria ketuntasan, maka siswa mengikuti program perbaikan atau remedial. Untuk kolom selanjutnya itu ada keterangan, di mana kita menulis apa saja keterangan dari setiap kegiatan atau setiap pembelajaran dari SK, KD, dan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada format mengenai materi, format catatan hambatan belajar siswa, di mana yang kami tampilkan itu ada contoh catatan hambatan belajar siswa dari jenis sekolah yaitu SMP Negeri 3 Tanjung, dan mata pelajarannya yaitu matematika kelas 7 dan semester ganjil. Adapun tahun pelajarannya tahun 2011-2012. Kurikulum KTSP, nama guru Wayan Subadre SPD, NIP 19850205201101011. Ini adalah salah satu contoh dari format untuk catatan hambatan belajar siswa, di mana dalam format kolomnya atau tabel yang kami tampilkan tersebut ada ada nomor, nama siswa, kelas, permasalahan, penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, solusi tindakan, hasil tindakan dan keterangan.
biasanya kita kembalikan format nomor seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk nama siswa, misalnya kita tulis nama siswa itu dengan Nur Ekayanti. Ya, untuk nama siswanya kita tulis Nur Ekayanti misalnya, dan kelas 4 atau kelas 7. Kelas 7 permasalahannya bagaimana ya? Bagaimana permasalahannya ketika belajar siswa? Apa saja permasalahan yang terjadi di dalam kelas pada proses belajar mengajar itu? Dan selanjutnya itu penyebab masalah. Apa penyebab dari masalah tersebut? Apa penyebab kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Dan selanjutnya itu akibat yang ditimbulkan. Dan ketika ketika permasalahan itu terjadi, apa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi permasalahan ini? Apakah akan mengakibatkan adanya kurang keefektifan dalam belajar siswa atau bagaimana? Nah, selanjutnya solusi tindakan. Solusi tindakan itu bagaimana dalam permasalahan yang terjadi yang akan mengakibatkan beberapa akibat, dan bagaimana apakah solusi tindakan dari permasalahan tersebut, apakah dengan proses mengajar atau proses mengajar yang diubah atau bagaimana. Untuk kolom selanjutnya itu hasil tindakan. Selanjutnya setelah menulis solusi, setelah menulis permasalahan, penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan dan solusi tindakannya, semuanya kita sudah tulis, dan bagaimana hasilnya, hasil tindakan yang ada dalam permasalahan tersebut, apakah apakah sudah ada solusi dari permasalahan tersebut atau bagaimana. Itulah hasil tindakan. Dan untuk keterangan di sini kita dapat menulis keterangan dari permasalahan maupun penyebab masalah, akibat dan solusi serta hasil tindakan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.